Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you follow Rasulullah, calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah ya, calon jamaah umroh. Nah, kalau Anda tanya, Mas Ari, USS Travel itu harganya kok nggak murah? Ya nggak murah, karena kami komunitas umroh Sumeda Senyum fokus menawarin apa yang dicari jamaah. Jamaah itu kan cuma mencari dua ya. Yang pertama umroh nyaman. Nah, nyaman itu kalau bicara jamaah Indonesia biasanya bukan sekedar bicara hotel yang mewah ya. Orang Indonesia tuh lebih mencari hotelnya dekat dengan masjid. Karena orang Indonesia ini beda dengan orang luar negeri kayak Jepang, kayak Malaysia yang suka jalan kaki gitu ya. Kalau orang kita ini jarak 200 meter aja, 300 meter aja sudah malas ke masjid gitu ya. Makanya orang kita ini kebanyakan cari hotel yang dekat dengan masjid. Nah, itulah yang kami pelajarin, yang kami siapkan di travel kami ya. Makanya travel kami itu harganya mahal enggak, murah juga enggak. Jadi kami itu berada di sedang gitu teman-teman ya. Karena kami fokus nawarin hotel yang dekat dengan masjid dan jarang kami menggunakan pesawat yang transit. Jadi langsung dari Jakarta, dari Indonesia langsung ke Arab Saudi ya. Nggak pernah transit ke India, ke Abu Dhabi, ke Dubai, itu nggak pernah ya. Kita fokus nawarin. Kalau kalau mau cari murah ada tiket-tiket pesawat promo itu transit di Dubai, transit di India, itu murah tiket pesawatnya. Tapi kan kesian jamaah, transit 12 jam, 14 jam gitu loh. Nah, jadi kalau Anda tanya umroh Sumeda Senyum harganya di mana? Sedang. Ya, mahal enggak, murah juga enggak. Kalau mahal biasanya fasilitasnya serba mewah, bintang 5, jam-jam tower, pesawatnya bisnis, atau di situ ada public figure, ada alim ulama, ada pejabat, atau ada artis. Nah, yang murah ini biasanya fasilitasnya serba murah-murahan gitu loh. Teman-teman gini loh, saya kasih edukasi sedikit ya. Pemilik travel umroh itu murni usaha, murni bisnis. Nggak ada pemilik travel umroh yang mau rugi. Ya, sama nih contoh nih saya kasih logika. Pemilik rumah makan itu murni bisnis. Ya, walaupun dia dapat pahala memberikan orang makan, tapi dia berdagang murni bisnis. Kalau Anda pengen makan yang nyaman, ya nikmat, nggak mungkin dong harga satu porsi lalapan 10.000 ya kan, pasti lalapannya cuma ayamnya dipotong 16 ya, jadi ayamnya kecil aja ya kan, karena Anda cari murah ya. Nggak mungkin pemilik pemilik rumah makan ayam potong 4, itu nggak mungkin dia jual 10.000. Kalau ayam potong 4 berarti dia jual minimal 25.000 ya. Kalau dia jual 10.000 rugi, ngapain dia punya usaha kalau rugi gitu ya. Nah, jadi kalau Anda pengen cari murah-murah, jangan pernah berharap makan yang nyaman. Kalau sekedar kenyang ya berarti ayamnya potong 16, nasinya dibanyakin gitu loh. Tapi kalau Anda pengen makan yang nyaman, nikmat, maka Anda harus bayar harganya lebih mahal. Mungkin 25.000, mungkin 30.000, nggak bisa harga 10.000 ya. Karena nggak mungkin pemilik rumah makan jual lalapan, potong ayamnya potong 4, terus dia jual 10.000, nggak mungkin, pasti bangkrut. Nah, begitu juga travel teman-teman ya. Kalau Anda bicara murah, pasti hotelnya jauh, 500 meter, 1 kilo, dan hotelnya bintang 3 ya, yang sangat-sangat standar gitu ya. Apa nih? Jaraknya jauh, hotelnya kecil ya, makannya pakai piring plastik dan sebagainya. Itu biasanya identik dengan hotel bintang 3. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau ada travel yang jual murah, tapi Anda sebagai jamaah jangan jangan pernah komplain, jangan pernah marah gitu ya. Karena Anda sendiri yang mau cari murah gitu. Nggak ada istilahnya murah itu fasilitasnya bagus. Itu namanya harga yang terakhir, spekulasi. Ujung-ujung nge-travelnya pasti bangkrut, pasti rugi. Karena dia pasti rugi, pasti tutup. Akhirnya jamaahnya mungkin sekali berangkat, 2 kali berangkat, 3 kali berangkat. Berangkat yang berikutnya bangkrut, travelnya nggak berangkat gitu loh. Nah, jadi korban jamaah terakhir. Banyak travel yang seperti itu ya. Nah, kalau Anda tanya USS Travel di mana? Kami di Sedang. Mahal enggak, murah juga enggak ya. Karena kalau kami jualan murah, kesian jamaah ya. Karena jamaah ini bisa jadi sekali, umrohnya cuma sekali seumur hidup. Beda kalau kita ke Jakarta. Misalnya nih contoh, kita ke Jakarta setiap bulan. Nah, bulan ini kita ke Jakarta, nginep di Jakarta Timur, ternyata macet. Nah, berarti bulan depan kita ke Jakarta, jangan lagi di Jakarta Timur. Kita nginapnya di Jakarta Selatan. Karena kita setiap bulan ke Jakarta. Beda kalau umroh, bisa jadi kita sekali seumur hidup ya. Bisa jadi kita mau umrohkan orang tua sekali seumur hidup. Ya, jangan sampai kita cuma cari murah, akhirnya kita atau orang tua kita umroh tidak nikmat.
hotelnya jauh 500 meter. Akhirnya apa? Kebanyakan sholat di masjid ya. Umroh itu ibadah fisik. Jadi kalau hotelnya terlalu jauh, itu mempengaruhi sahabatku. Memang betul kalau kita belum pernah umroh dan kita belum pernah sampai, kita nggak tahu kondisi, kita tuh ngomongnya seperti ini. Oh, saya nggak penting Pak fasilitas, saya nggak penting hotel, saya nggak cari hotel Pak. Yang penting saya bisa berangkat, yang penting orang tua saya bisa berangkat. Iya, karena Anda belum sampai, belum tahu gitu loh ya. Toh faktanya saya lihat banyak jamaah cari travel yang murah 27 juta ya. Aduh, kalau bicara 27 juta sahabatku, itu pasti fasilitasnya serba mempas. Nih sedikit bocoran. Tiket pesawat aja itu kurang lebih 16 juta. Itu tiket pesawat baru ya. Itu Lion. Kalau Garuda 17.500.000. Itu baru tiket pesawat. Visa masuk kita itu kurang lebih hampir 2,5 juta, 3 juta lah, ya kan? Kita anggaplah dengan operasional, asuransi dan sebagainya, ya kan? Bayangkan 16 juta ditambah 13,5 juta, kurang lebih sudah hampir 20 juta. Jadi kalau ada travel yang jual 27 juta di luaran sana, berarti Anda sebagai calon jamaahnya siap-siap dengan fasilitas yang serba seadanya. Jangan salahkan travelnya, salahnya Anda gitu ya. Karena Anda cari murah, padahal mohon maaf nih, yang daftarin jamaah 27 juta tadi, dia bawa uang untuk shopping, untuk belanja lebih dari 15 juta. Harusnya logikanya dibalik, ya. Shoppingnya, belanjanya jangan banyak-banyak. Lebih baik uang itu dipakai untuk melayani diri sendiri. Yaitu dengan cara apa? Carilah umroh dengan harga yang sesuai dengan kita inginkan. Kalau kita pengen cari yang nyaman, hotel dekat dengan masjid, turun langsung pelataran masjid, pesawatnya Garuda, jangan pernah berharap 27 juta gitu ya. Lebih baik uang shopping tadi 15 juta dipakai untuk mengupgrade fasilitas kita, ya kan? Karena umroh sekali seumur hidup ya. Ngapain kita umroh harga murah? Bisa belanja, bisa shopping lebih dari 10 juta, ngapain gitu ya. Beli kurma, beli oleh-oleh nanti aja di Indonesia banyak dijual. Itu barangnya juga dari Arab gitu loh ya. Kalau kita kebanyakan beli oleh-oleh, pertama uang kita akan habis. Yang kedua, kita pusing nanti bawa bagasinya, kena opar bagasi gitu lah teman-teman ya. Nah, jadi Anda jangan pernah berharap harga murah, fasilitasnya oke tuh, nggak ada travel seperti itu. Kalau ada juga, paling dia bertahan 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, habis itu bangkrut gitu loh. Ya kan? Karena dia nombok gitu. Nggak ada pemilik travel yang mau nombok. Pemilik travel itu semua manusia, masih cari duit gitu ya. Nggak ada pemiliknya tuh malaikat gitu ya, yang mau rugi terus tuh nggak ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kepada calon jamaah, calon duyufullah, calon duyufu Rasulullah, Anda sebagai calon tamu-tamunya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, harus pintar-pintar melihat paket mana yang cocok dengan Anda. Kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa bayar 35, contoh kayak di tempat kami ya. Harga tuh kan 37.800.000 ya. Itu hotelnya bintang 4 di Mekah, Villa Hilton. Di Madinahnya kita Makarem. Itu turun langsung pelataran masjid. Jadi Anda nggak bisa pesawatnya Garuda, hotelnya Makarem, habis itu di Mekahnya Villa Hilton, Anda mau harga 27 juta? Nggak bisa. Ya. Kalau Anda mau harga 27 juta, bisa saya bikinkan. Saya pun sebenarnya bisa jual murah. Tapi saya lebih fokus nawarin fasilitas gitu loh ya. Kalau mau jual murah, kalau mau paket murah, ayo bisa request. Jangankan 27 juta ya. 25 juta pun bisa kami bikinkan paketnya. Tapi bagaimana paketnya? Bayangkan tadi 20 juta aja itu sudah habis untuk bayar tiket dan visa. Berarti kalau harganya 25 juta, berarti sisa 5 juta. Padahal belum bayar koper, belum bayar gaji karyawan, belum bayar manasik, belum bayar handling, belum keuntungan travel, belum membayar mutoyib, belum membayar tour leader. Bagaimana bisa mensiasatinya? Susah gitu ya, kecuali ya fasilitasnya udah hotelnya yang 2 kilo, 3 kilo gitu ya kan. Habis itu pembimbingnya cuma 1 orang aja. Kalau di tempat kita apa? Harga 37.800.000 tadi. Hotelnya turun langsung pelataran masjid. Pesawatnya Garuda. 1 bis itu pendampingnya ada 2, tour leader yang dari Indonesia dan mutoib yang sudah standby di Arab. Supaya mereka semangat, selain mereka kami berangkatkan secara gratis, mereka kami gaji manusiawi, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia hafiz Quran, kalau dia melayani jamaah, tapi istrinya di rumah nggak ditinggalin duit, nggak semangat, nggak akan powerful. Nah, makanya mutoib di tempat kami, tour leader di tempat kami itu kami gaji ya. Contoh nih, tour leader kami kasih 200.000 per jamaah. Jadi kalau dia membawa 45 jamaah, berarti istri yang ditinggal di rumah
disangguin 9 juta. Jadi dia semangat untuk siar atau melayani jamaah. Ujung-ujungnya apa? Supaya jamaah puas. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai calon jamaah, jangan sekedar cari murah. Kalau sekedar cari murah, bukan salah travelnya. Anda yang siap-siap harus menerima semua keadaan yang terburuk gitu ya. Jadi Anda jangan pernah komplain kalau ke travel kalau Anda cuma cari yang murah. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah edukasi, sebuah pengetahuan kepada jamaah agar jamaah bisa daftar umroh sesuai dengan kemampuan dan keinginan dia. Kalau Anda mampu punya duit lebih, ngapain cari yang murah-murah? Oh, Anda umroh cuma 1 kali seumur hidup, kesian nanti Anda ya, umroh yang cuma 1 kali seumur hidup, atau Anda mengumrohkan orang tua, akhirnya orang tua Anda atau Anda sendiri umroh tapi tidak puas ya. Lebih baik Anda bayar 1 kali dengan harga yang Anda mampu ya, Anda ada uang yang lebih. Kalau shopping mah dikurang-kurangin aja deh. Shoppingnya bawa uang 2 juta, 3 juta cukup makan ditanggung 3 kali sehari, nggak usah shopping-shopping gitu ya. Lagian juga nih kepada calon-calon jamaah-jamaah yang lain, jangan repotkan calon tamunya Allah gitu ya. Banyak orang kita itu teman keluarga berangkat umroh banyak yang mau WA, titip 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 ini titip ini titip ini. Anda tuh ngapain gitu ya? Mengganggu tamunya Allah, membebankan tamunya Allah, nanti Anda malah dapat dosa gitu ya. Yang tadinya teman Anda pengen berangkat, uangnya mungkin pas-pasan atau dia mungkin banyak pengeluaran, Anda WA titip titip kurma, titip tasbih, titip ini. Malah jadi pikiran dia, malah jadi beban dia gitu ya. Nah, jadi kalau Anda melihat keluarga Anda, teman Anda berangkat umroh, Anda cuma bilang, tolong doakan saya, mudah-mudahan semua dosa saya diampunkan, dan yang paling penting mudah-mudahan saya secepatnya berangkat umroh. Jangan teman berangkat umroh titip oleh-oleh, itu membebankan orang gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih, itu aja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.